Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Daman Said, selaku Ketua Waalaikumsalam. Pembina Komunitas Ngopi Aksi, dan kedua narasumber kita, lupa juga Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini saya dapat belajar bersama Ngopi Aksi dengan tema pemanfaatan Google Sheet sebagai media pembelajaran. Mungkin kecil buat Bapak Ibu, besar buat kami. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan oleh Bapak Daman Said, yang ketiga paparan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber, selanjutnya tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama, berdoa bersama sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa bersama dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu komunitas kami. Komunitas kami bernama Ngopi Aksi, dengan visi mewujudkan komunitas guru yang kolaboratif, berkreasi, dan berinovasi, mempunyai misi menjadi komunitas pendidik yang senantiasa kreatif dan inovatif untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia, mengedukasi anggota dalam berbagi praktik baik, meningkatkan partisipasi aktif anggota komunitas dalam belajar dan berbagi bersama di luar dan di dalam komunitas. Menjadi komunitas yang fokus berkarya dan berkontribusi pada pendidikan. Kami merangkul semua jenjang dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Berikut susunan struktur organisasi kami. Nah, komunitas kami pembina Bapak Daman Said, Ketua Ibu Rispali Subua, Wakil Ketua Zaituni, dan Operator Bapak Samuel Joguera, Koordinator Bapak Jerman Jahuri, Humas Ibu Alfiah, Sekretaris Bapak Jenny Junaidi. Demikian perkenalan komunitas kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Daman Said selaku pembina untuk membuka acara pada pagi hari ini. Cek, terdengar suara saya? Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh jajaran ketua pengurus beserta anggota dari komunitas Ngopi Aksi, dan juga yang saya hormati seluruh peserta webinar yang tergabung pada pagi hari ini. Yang saya juga hormati dan saya takdimi narasumber hebat pada pagi hari ini, yaitu ada Bapak Samuel Joko Hera, beliau GCT dan juga Waka SMA Demon Pagong NTT, dan narasumber yang kedua ada Ibu Rispa Lisu Buah. Bu Rispa ini selaku ketua komunitas, juga dari
Ngopiaksi dan juga GCT sekaligus guru SDN 006 Kuaro, Kalimantan Timur. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat sehingga kita semua bisa hadir dalam rangka mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh komunitas Ngopiaksi, dan tema yang diusung pada pagi hari ini yaitu pemanfaatan Google Sheet sebagai media pembelajaran. Selanjutnya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau yang telah membawa kita selaku umatnya dari alam kegelapan, kebodohan menuju alam terang benderang, alam yang penuh dengan ilmu seperti yang kita rasakan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu guru hebat semuanya, narasumber dan juga peserta. Barusan moderator sudah menjelaskan visi dan misi dari komunitas aksi. Jadi visi dan misi ini kita itu memfasilitasi semua jenjang, semua tingkatan dari TK, SD, SMK, SMA. Mari bersama-sama Bapak Ibu hebat semangat demi kemajuan pendidikan ke depannya dan juga dalam menyusun kurikulum merdeka. Bapak Ibu hebat, tentunya komunitas Ngopiaksi ini juga telah menyusun sebanyak berbagai program-program, dan program-program kita saring juga sesuai dengan masukan dan kebutuhan Bapak Ibu hebat se-Nusantara. Jika semisal dari komunitas Ngopiaksi walaupun peserta umum ada sesuatu yang dibutuhkan atau apa yang sesuai kebutuhan isu kekinian dengan adanya implementasi kurikulum merdeka, boleh menghubungi pengurus Ngopiaksi. Jadi kita memfasilitasi apa kebutuhan-kebutuhan dan kita susun membuat webinar yang insya Allah kita akan mulai dari Januari 2023. Komunitas aksi ini adalah komunitas untuk belajar sana belajar bersama. Jadi walaupun misalkan saya di sini berbicara, nanti ada Bu Rispa, ada Pak Samuel, itu bukan berarti kita hebat, tetapi kita harus belajar dan belajar. Karena tugas guru sekarang ini bukan hanya mengajar, tetapi harus belajar. Guru sekarang dengan kemajuan teknologi semakin canggih dan juga keadaan zaman yang berubah, jadi guru harus berani berkreasi, berinovasi dan kreatif. Seperti pada tema pada pagi hari ini, yaitu pemanfaatan Google Sheet sebagai media pembelajaran. Jadi siswa sekarang sudah biasa menggunakan media-media dan juga gadget itu sudah biasa sekarang. Apalagi jenjang SMA, SMP. Kalau dulu mungkin jadi siswa dilarang pegang gadget, tetapi sekarang itu menjadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok, karena sekarang kemajuan teknologi yang semakin canggih. Jadi guru itu harus berinovasi, berkreatif. Salah satunya ini membuat media pembelajaran menggunakan Google Sheet seperti itu. Jadi apa? Tujuannya itu agar siswa itu tertarik, semangat, tidak jenuh, tidak bosan mengikuti pembelajaran yang diberikan guru. Apabila sudah kondisi situasi di dalam kelas sudah aktif, maka tentunya siswa itu akan mudah menyerap ilmu yang diberikan oleh guru. Jadi ayolah guru ke depannya ini harus berkreatif, inovasi. Jangan menggunakan metode-metode pembelajaran ceramah, monoton dan lain-lain. Dan juga guru harus paham apa kebutuhan peserta didik. Kalau misalkan di dalam kelas melihat kondisi siswa ngantuk, tidak semangat, ataupun tidak ada kemauan untuk belajar, hal ini kehadiran seorang guru harus memang hadir di tengah-tengah mereka, tanyakan, dampingi. Apalagi sekarang ada yang namanya asesmen diagnostik awal untuk mengukur kompetensi ataupun apa kebutuhan guru. Dengan EDIKM ini sangat cocok sekarang karena pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, pada pagi ini kita belajar tentang pemanfaatan Google Sheet. Apa sih Google Sheet itu? Google Sheet itu tool atau website itu pun gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru nanti oleh narasumber hebat, oleh Pak Samuel dan juga Ibu Rispa akan dijelaskan praktik baiknya mungkin bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Google Sheet. Dan juga ada misalkan juga guru menggunakan Canvas misalkan. Itu kan ada apa? Ada media-media ketertarikan. Ada siswa itu tertarik. Dengan ketertarikan siswa itu otomatis kan semangat untuk menyerap ilmu. Dan juga tidak membosankan. Kalau misalkan jam-jam akhir
kita mempunyai pembelajaran seperti kita mengajar mapel sains misalkan, matematika, jam akhir, itu siswa itu kadang-kadang jenuh, ngantuk dan lain. Dengan mungkin menggunakan media pembelajaran seperti Google Sheet yang disampaikan oleh Pak Samuel dan Bu Rispa, maka siswa itu akan tertarik semangat. Bahkan akan waktu yang lama itu akan terasa sangat singkat. Mereka siswa juga semangat, kapan pertemuan ini akan ada lagi. Dengan itu kan juga itu sudah mempunyai nilai tambah buat kita sebagai guru. Siswa itu sudah antusias, semangat mengikuti pembelajaran. Jadi harapan saya ke depannya bagi seluruh komunitas Ngopi Aksi dan juga peserta webinar secara umum, ayo kita kolaborasi kebutuhan apa Bapak Ibu ya ke depannya, insya Allah Ngopi Aksi ini akan selalu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan. Karena kebetulan saya selaku tim PMM juga kemarin kita rapat dengan tim sebagai refleksi di tahun 2022, PMM itu mempunyai program 2023, itu akan ada webinar. Webinar itu memang apa kebutuhan Bapak Ibu di daerah masing-masing. Tantangannya apa? Misalkan ada miskonsepsi tentang P5 dan lain, mohon tidak apa-apa kita bisa melalui komunitas Ngopi Aksi, kita buat, kita ajukan ke PMM, maka nantinya akan diadakan webinar PMM. Jadi di Januari 2023, webinar yang diadakan oleh PMM itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan seluruh guru se-Nusantara. Jadi biar tidak terjadi miskonsepsi lagi tentang IKM dan lain-lain seperti itu. Mohon harapan saya kepada seluruh peserta, ayo kita simak secara seksama dari paparan dari kedua narasumber hebat ini, agar nanti harapan dari saya selesai Bapak Ibu mengikuti webinar ini, Bapak Ibu mendapatkan ilmu, pencerahan-pencerahan atau bermanfaat sehingga nanti bisa ditransformasikan di satuan pendidikan Bapak Ibu hebat semuanya. Apabila nanti ada sesuatu yang tidak dimengerti atau mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Ataupun ada yang tergabung di grup WA, mungkin grup WA itu digunakan untuk diskusi yang positif untuk kemajuan pendidikan ke depannya. Saya selaku pembina komunitas Ngopi Aksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia webinar pada pagi hari ini, khususnya juga kepada narasumber dan juga peserta webinar sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu hebat. Tetap semangat mengikuti webinar ini, mudah-mudahan webinar pada pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembina komunitas, apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daman selaku pembina yang telah membuka dan meluangkan waktunya memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Dan tibalah waktunya Bapak Ibu, kita akan mengikuti pemaparan materi tentang Google Sheet di dalam sebagai media pembelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Ibu Rispa Lisubua. Beliau adalah Google Certified Trainer dari Kalimantan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan webinar hari ini dengan judul pemanfaatan Google Sheet sebagai media pembelajaran. Yang saya hormati, kebetulan Bapak Daman ini ada kesibukan, yang saya hormati Bapak Daman Said selaku pembina komunitas, Bapak Samuel Joko Hera sebagai rekan GCT dari Nusa Tenggara Timur, dan ini adalah saya katakan adalah senior kami ya di komunitas ini, dan Bapak Ibu guru semuanya yang hebat-hebat dan sudah hadir dalam kegiatan ini. Salam sehat untuk kita semua. Kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan
kita bisa mendapatkan ilmu yang baru. Walaupun saya tahu di antara Bapak Ibu yang hadir di sini juga adalah guru-guru hebat yang sudah banyak paham dengan fitur-fitur yang ada di Google Workspace for Education. Tapi pada kesempatan ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Daman tadi bahwa kita di sini adalah berkumpul bersama untuk belajar dan saling mengisi, saling membantu, ada informasi-informasi baru yang kita akan dapatkan dan akan sangat berguna ke depannya di dalam kegiatan atau tugas kita sehari-hari. Nah, baik untuk menyingkat waktu karena waktu saya untuk menyampaikan materi hanya sekitar 25 menit, tidak salah ya. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah paparan tentang apa itu Google Site dan bagaimana cara masuknya, dan nanti untuk materi yang kedua adalah praktek langsung yang akan disampaikan oleh Pak Samuel Jogohera. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan langsung saja untuk share screen. Oke, baik. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang Google Site. Nah, tadi sudah dijelaskan siapa saya sebenarnya. Saya dari SDN 06 Kuaro, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saya juga adalah sebagai Google Certified Trainer, dan yang lain tahun lalu saya juga adalah salah satu dari sahabat Rumah Belajar ya tahun 2021. Nah, oke, baik. Untuk Google Site, apa itu Google Site? Pengertiannya Google Site adalah salah satu fitur Google yang bisa kita gunakan untuk membuat situs web ya, baik secara pribadi maupun kelompok itu, dan kita bisa manfaatkan secara gratis, cepat dan mudah tanpa kita harus memiliki kemampuan coding secara khusus atau kemampuan pemrograman ya. Jadi Google sudah menyediakan ini untuk guru-guru, dan ini sangat bersahabat untuk guru-guru atau pendidik-pendidik lain di mana saja berada, sehingga kita tidak perlu khawatir ya. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah untuk membuat situs di Google Site adalah yang pertama, kita harus buka browser Chrome, kemudian masuk ke akun Anda, masuk ke akun kita masing-masing, kemudian klik peluncur aplikasi yang biasa dikenal dengan istilah itu aplikasi Google, atau ada yang menyebutnya sebagai titik 9 yang ada di pojok atas sebelah profil kita atau foto kita. Kemudian kita pilih site ya, site. Jadi dari sini akan muncul menunya atau aplikasinya, dan kita pilih site. Nah, untuk langkah awal. Langkah yang kedua adalah untuk kita membuat situs baru, kita klik tanda plus ya yang ada di sini. Atau kalau mau membuat situs baru bisa tambah plus, atau kita bisa memilih template yang sudah disediakan oleh Google. Ya, kita bisa template. Nah, kalau untuk galeri templatenya kita bisa klik yang ini dan akan muncul beberapa template yang lain yang bisa kita pilih untuk memudahkan kita. Nah, ini sudah tinggal kita isi nantinya. Tapi kalau mau lebih kreatif, kepingin dari diri kita sendiri, klik tanda plus. Lanjut, nah, beri nama situs dengan cara klik situs tanpa judul yang ada di pojok kanan atas atau yang ada di sebelah sini. Nanti otomatis akan muncul di atas ketika kita masukkan nama site yang ada di pojok ini. Ya, nama site-nya ada di sini, tulis nama situs yang kita inginkan. Entah untuk pribadi atau untuk sekolah atau kelas kita bisa sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kita. Selanjutnya, beri nama halaman pertama ya. Ini biasanya kita sebut dengan halaman home. Beri
nama halaman pertama dengan cara mengganti tulisan judul halaman Anda. Ya, ini saya blok di sini. Ini kita bisa hapus atau kita blok dan kita tulis judul halaman kita. Ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengubah gambar. Ya, ini ada di sini. Ubah gambar. Nah, ubah gambar itu nanti ada langkah-langkahnya di sini. Ubah gambar, kita akan pilih gambar bisa dari Google, bisa upload, atau kan ada yang sudah disediakan juga oleh aplikasi atau dari Google yang ada di bawah sini nantinya akan ada. Kemudian yang lain juga kita bisa mengubah jenis headernya atau judul halaman ini kita bisa judul dengan cara mengklik jenis header, kemudian kita pilih apakah dalam bentuk spanduk, spanduk besar, spanduk atau hanya judul. Ya, semuanya sesuai dengan keinginan kita. Tentu sesuai dengan kreativitas kita, sesuai dengan visi misi dari komunitas ini bahwa memotivasi kita untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Ya, semua bisa tergantung ke kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita bisa menambahkan halaman. Nah, di pojok sebelah kanan itu ada tab sisipkan halaman dan tema. Untuk menambahkan halaman itu kita klik di halaman. Kemudian kita tambahkan. Tanda tambah ada di bawah. Setiap halaman itu nanti kita kasih nama. Ya, kita kasih nama entah profil atau apakah dokumentasi, terserah Bapak Ibu semua apa yang ingin dituangkan di dalam site ini buat halamannya. Nah, dan setiap halaman kita bisa memberikan gambar yang berbeda. Kemudian tulisan yang berbeda pula. Nah, di halaman-halaman ini nantilah yang itu dikatakan tadi media pembelajaran dengan cara mengklik setiap halaman ini kita akan langsung diarahkan ke halaman yang diinginkan. Nah, halaman-halaman itu nanti akan tertulis di atas ini. Ya, di atas, dan itu juga bisa dimodifikasi lagi. Nanti Pak Sam akan menjelaskan bagaimana memodifikasi sehingga situs ini semakin menarik dan juga kaya dengan kreasi-kreasi yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita bisa mengubah tema. Sekarang kita ubah tema dengan cara klik tema di pojok kiri atas layar, pilih tema yang diinginkan dan ubah gaya font. Nah, alternatif tema ini ada di sini. Alternatif tema bisa yang dibuat oleh Google, kemudian bisa yang diupload ya dari komputer. Kemudian ini kita pilih warna dan di sini ada gaya fontnya. Ya, gaya fontnya itu ada tipis, klasik dan berat. Ya. Kemudian di bawahnya ini ada lagi ini jenis tema, kiri Aristoteles, diplomat, vision, rata dan impresi. Ini kalau kita klik ini akan terlihat lebih cantik lagi. Nah, ini adalah salah satu tema yang saya buat di situs saya, ya di situs sekolah yang saya buat itu menggunakan tema yang dibuat oleh Google. Kita bisa memilih, luar biasa. Google menyediakan gambar-gambar yang sangat banyak, entah kartun, pemandangan atau apa saja kita bisa cari melalui gambar yang dibuat oleh Google dan dia akan tampil sangat menarik. Ya, tampil sangat menarik. Kita lanjutkan ke sekarang. Selanjutnya tambahkan isi situs melalui tab sisipkan. Ya, di sini ada sisipkan. Google Sheet memiliki isi yang beragam berupa teks, gambar, link maupun beragam item dari Google Drive. Itu bisa berupa dokumen, slide, spreadsheet, formulir, diagram dan juga kalender. Nah, kita pun dapat menambahkan video maupun peta yang sudah ada di sini. Ya, jadi ketika kita sisipkan, kita mau kotak teks, kita mau gambar, kita mau link atau drive. Ya. Kemudian di bawah sini juga ketika kita akan mengatur ada blokir konten yang kita mau gambarnya seperti itu, letaknya seperti apa. Ini semua ada di sini. Kita tinggal klik kemudian kita tinggal mengisinya saja. Ya, kita tinggal mengisinya. Makanya kalau tadi dikatakan
tidak memerlukan kemampuan coding seperti yang lain. Kita tidak perlu mengikuti pelatihan khusus bagaimana membuat sesuatu yang menarik. Di sini Google sudah menyediakan, ya. Kalau ikut coding itu bayarannya cukup mahal. Beberapa waktu yang lalu saya mengikutkan anak saya di Kotlan untuk mengikuti pelatihan selama 1 bulan mengikuti pelatihan masa libur. Saya suruh ngikuti pelatihan itu, saya bayar itu sudah diskon itu 360.000, ya, 360.000. Jadi cukup mahal. Kalau mengikuti sampai 10 bulan misalnya, berarti saya harus mengeluarkan uang sebanyak 3.600.000. Tapi dengan Google Site ini kita sudah disediakan. Kita tinggal menggunakannya, kita tinggal memanfaatkannya. Nah, kemudian yang lain yang bisa kita masukkan di sini ada, ya, link media sosial, placeholder, ini ada YouTube, ada kalender peta, ini semua kita bisa masukkan, ya. Kita bisa masukkan peta. Misalnya di daerah kita ingin supaya peta kita itu terlihat. Dengan mengklik itu, peta itu orang sudah tahu, orang sudah melihat, oh di sini letaknya, di sini posisinya. Nah, posisi tempat kita membuat situs tersebut. Oke, selanjutnya semua objek yang kita tambahkan ke halaman dapat dengan mudah itu dipangkas. Kita ubah ukuran maupun dihapus, ya, dengan cara-cara ini, ya. Ada cropnya, kemudian ada kita bisa menghapus atau kita bisa mengecilkan, mengubah ukuran. Kalau mengubah ukuran, saya yakin Bapak Ibu semua paham. Tinggal tarik warna biru ini dari pojok, kita tinggal tarik, dia akan mengecil. Kalau kita crop, ketika kita klik crop, kita tinggal tarik juga akan terpotong. Dan kemudian kalau kita mau menghapus, hanya sekali klik saja akan terhapus. Misalnya kita ingin mengganti dengan gambar yang lain. Oh, ini kurang menarik, ya, kurang menarik, saya ingin gambar yang lebih bagus lagi. Kita bisa menggantinya dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat situs, jangan lupa dipublikasikan, ya. Di pojok kanan sebelah foto kita itu ada publikasi. Nah, itu harus dipublikasikan. Sebelum kita publikasikan, maka situs yang kita buat itu tidak akan pernah bisa dibuka oleh orang lain dan itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kita harus publikasikan terlebih dahulu. Dengan cara klik publikasikan, nanti akan muncul kotak seperti ini, ya, kotak seperti ini. Kita harus memberi nama, ya, alamat webnya itu apa. Ketika kita menuliskan alamat web di sini, maka akan muncul linknya. Nah, link ini yang kita akan bagikan nantinya. Setelah itu publikasikan. Nah, selanjutnya kita harus mengaturnya, ya, mengaturnya. Mengaturnya bagaimana? Kita klik di sini, akses umumnya, itu draftnya kita rubah ke siapa saja yang memiliki link. Kalau memang situs itu kita bagikan ke siapa saja yang boleh membuka. Jadi kita rubah dulu ke siapa saja yang memiliki link. Nah, kemudian selanjutnya, aturan yang selanjutnya kalau kita membuatnya di di kementerian, ya, di kementerian kita rubah. Kemudian selanjutnya situs yang dipublikasikan itu pastikan itu sudah ke publik, ya. Jangan pilih yang dibatasi atau Kementerian Pendidikan. Kalau misalnya kita pilih yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, itu hanya akan dibaca oleh rekan-rekan guru yang memiliki akun pembelajaran, ya. Kalau dibatasi hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau kita bagikan ke publik, itu akan bisa dibaca oleh siapa saja, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, kalau Bapak Ibu membuat situs sekolah, ya, dan dipublikasikan ke publik, maka nama sekolah kita akan terakses sampai ke taraf internasional. Dan itu dengan sangat mudah. Jadi usahakan ketika dipublikasikan, perhatikan langkah-langkah berikut. Jangan sampai ke kita, saya sudah publikasikan kok, tapi kita belum mengaturnya di sini, itu tetap tidak akan dibaca atau terbatas ke orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian yang lain lagi, mungkin saya tambahkan, saya tidak menuliskannya di sini. Kalau misalnya, kalau situs sekolah, supaya kita tidak sendirian mengelola, kita bisa menambahkan pengelola.
ya rekan kerja kita di sekolah, entah operator, kepala sekolah, atau siapa saja yang memiliki kemampuan IT yang cukup bagus, kita bisa menjadikan dia sebagai rekan pengelola dan dia bisa menambahkan, atau guru-guru di sekolah kita tambahkan semuanya, itu nanti akan bisa dengan mudah menambahkan isi dari situs yang kita buat. Nah, selanjutnya bagikan situs ya. Setelah itu bagikan situs dengan cara klik tombol link yang ada di sini ya, tombol rantai di bagian atas halaman. Kemudian kita salin link dan bagikan baik kepada siswa maupun grup pendidik lainnya atau kemana saja di media sosial juga kita bisa tautkan ya, atau kita bisa bagikan link ini sehingga situs kita itu bisa dibaca oleh siapa saja ya, di mana saja berada. Nah, oke, baik. Jadi itu materi singkat tentang Google Site di mana kita bisa membuat situs. Nah, sekali lagi saya katakan kita bisa buat baik secara pribadi maupun secara kelompok atau komunitas kepingin membuat situs khusus komunitas itu bisa. Membuat situs khusus guru mata pelajaran, misalnya KKG kita, MP kita bisa membuat situsnya dengan menggunakan Google Site. Ya, baik, mungkin itu sedikit materi dari saya. Nanti akan dipaparkan langsung oleh Bapak Samuel Jogohera bagaimana membuat Google Site sebagai media pembelajaran yang sangat menarik dan di situ juga proyek-proyek itu bisa kita tampilkan di situ. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Rispa yang sudah memaparkan materinya yang sangat begitu jelas dan sangat menarik Bapak Ibu. Sehingga tadi ada peserta yang catat Bu. Ini sangat menarik, semoga ada rekamannya. Bapak Ibu perlu diketahui ini live streaming di YouTube dan di Facebook. Silakan yang mau mengaksesnya bisa langsung ke Facebook, bisa juga ke YouTube. Untuk selanjutnya materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bapak Samuel Jogohera yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Beliau juga sama dengan Ibu Rispa, Google Certified Trainer, sekaligus Co-Kapten Belajar ID. Waktunya kami persilahkan. Mungkin Pak Sam jaringan ya Bu. Halo Pak Sam. Pak Sam sepertinya terlempar. Ya, kemarin memang di daerah sana sulit. Iya. Mana Pak Sam tadi ya? Mungkin kita bisa isi dulu dengan tanya jawab, Bu Zaituni. Menunggu Pak Sam bisa masuk. Ya, karena sebenarnya materi dia sudah siapkan. Hanya saja kita isi saja dulu dengan tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Itu di chat sudah ada Ibu. Oh, dari Pak Joko Asisworo Wasit
tanya untuk download Google Sheet-nya link yang mana ya? Oh, Pak Joko, itu tidak perlu di-download ya. Itu kan yang saya tunjukkan tadi itu sudah ada di fitur-fitur Google ya. Ada di fiturnya. Itu yang saya tunjukkan tadi, tekan peluncur aplikasi atau aplikasi Google, kemudian pilih sheet-nya ya. Pilih sheet yang ada di situ, kemudian langsung bisa membuat. Nah, Bu Saituni juga, oh salah satunya ya. Dari Bunda Sriani, monggo Bun. Terima kasih Bu Rispa. Terima kasih Ibu. Ya, selamat pagi-pagi sudah belajar kondisi libur. Nggih, Bun. Materi yang sangat menarik. Saya ingin bertanya, tadi kan disampaikan untuk publish itu semua bisa melihat Ibu. Yang saya tanyakan, apakah semua domain bisa melihatnya? Misalkan saya membuat SMP, apakah guru SD itu juga bisa melihatnya, SMA juga melihatnya. Terima kasih, itu saja dahulu. Ya, baik Bu. Kalau dari pengalaman saya, ketika kita sudah mengaturnya ke siapa saja yang punya link di semua jenjang bisa Bu. Ya, di semua jenjang bisa melihatnya. Atau siapa saja atau yang punya akun pribadi juga bisa. Nah, itu Ya. dari pengalaman ya. Site loh ya Bu ya. Ya. Site ya. Ya. Nanti coba dipraktekkan ya Ibu. Ibu ngajar apa? Saya agama Bu. Ya, saya agama. Kita coba aja kita praktekkan karena saya pengalaman Ibu, murid saya itu kan membuat. Ya. Kemudian pikiran saya kan wali kelasnya itu setahun kemarin. Saya wali kelasnya, nanti kita bagikan ke orang tua anak-anak. Ternyata orang tua tidak bisa melihat. Karena kemudian saya tanya ke diskusi dengan Pak Firman, ingat saya, dengan siapa juga itu, bahwa untuk SMP itu yang bisa melihat hanya domain SMP. Sedangkan untuk SD yang melihat domain SD. Ini yang hanya saya temukan, tapi kalau seandainya menurut Bu Rispa bisa, tidak apa-apa kita coba Ibu. Begitu. Ya. Tapi kebetulan saya punya laptop. Iya. Coba saya bagikan, ini kan untuk prakteknya aja kemarin. Isinya belum ada, kalau yang ada isi ada. Coba saya bagikan dulu linknya ya. Yang kemarin yang saya coba buat. Apakah itu bisa terbuka ke semua? Bu Rispa ngajar apa? SD Bu. SD Bu. Ya. Tapi kemarin sih kalau yang dibuat sama saya yang gitu. Nggih, Bun. Murid saya yang buat, kemudian saya share ke orang tua, nggak bisa buka. Oh, kemungkinan belum diatur Bu, yang ke siapa saja yang punya link. Iya, mungkin. Iya. Iya. Terima kasih, itu saja dulu. Terima kasih, Bun. Coba ya, saya bagiin. Ya, saya kelola. Oke. Siapa saja yang punya link ke publik, oke. Saya publikasikan. Oke. Saya cek ya. Salin link, saya coba saya taruh linknya ini ya. Linknya di sini. Itu hanya untuk prakteknya aja kemarin. Coba dibuka dulu. Karena saya sudah atur ke siapa saja yang punya link. Itu penambahan halaman juga belum ada, karena itu untuk mempraktekkan aja, untuk mengambil langkah-langkahnya. Kalau sheet lain ada. Bisa ya? Oke, berarti aman. Berarti Bunda Sriani itu siswanya disuruh mengatur itu yang tadi. Ke siapa saja yang punya link. Nah, kalau dia sudah ngatur, kemudian diulangi publikasikan, itu bisa.
Ya, terima kasih. Sama-sama, Bun. Ada Bu Fitriani angkat tangan, silakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Sebelum saya bertanya, saya memberikan apresiasi yang cukup tinggi, luar biasa, Sudah keren, masuk Bu kayaknya Bu. mudah dipahami dan sistematis, jelas ya. Ya, yang ingin saya tanyakan, saya kan kebetulan mempunyai anak yang istimewa ya, anak yang istimewa. Nah, bagaimana penerapannya untuk sebagai orang tua guru? Kita kan orang tua adalah guru pertama dan utama di rumah ya, Betul. yang pokok dalam pendidikan anak ya, pembentukan karakter anak. Nah, gimana mengaplikasikan Google Slide ini untuk anak-anak istimewa, kontennya seperti apa yang baik dan caranya, mungkin gambaran cara-caranya seperti bagaimana yang baik untuk anak-anak istimewa ini sehingga mereka menjadi lebih semangat belajarnya, lebih interaktif dan memudahkan fokus, senang, minat, semangat belajarnya tinggi. Itu. Terima kasih Bu Rispa yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu Fitriani. Ya, kalau untuk anak berkebutuhan khusus ya, anak istimewa, tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan dia. Nah, makanya kan ada namanya kan asesmen diagnostik. Artinya bahwa kita mendiagnosa dulu apa sih yang paling dia sukai. Nah, kita buatkan sesuatu, misalnya huruf dalam bentuk menarik ataukah kan ada link-link game yang kita bisa tautkan di situ ya. Kita masukkan Ya, ya. kemudian nanti ada caranya juga, ada tombol-tombol. Kita kan bisa masukkan tombol. Nah, dengan Ya. tombol itu bisa kita gunakan. Nah, anak itu kan tinggal klik, keluar ini, ternyata bagus gitu kan. Misalnya nanti kita akan masukkan suara-suara binatang ya, video tentang binatang misalnya gitu kan, yang membuat dia menarik itu atau main-mainnya, masukkan saja di situ ya, supaya game-game itu kan kita bisa mengalihkan anak-anak kita ke arah yang lebih bermanfaat, ya kan? Nah, ya itu sedikit dari saya, Bu. Ya, terima kasih Bu Rispa. Modifikasi sekreatif mungkin, inovatif. Oke, siap. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, baik Pak Samuel, sepertinya sudah masuk. Silakan Pak Sam. Bu Zaituni, ya betul ya, Pak Sam sudah bisa bergabung kembali. Ya, Pak Sam sudah masuk kayaknya Bu. Ya. Silakan Pak Sam. Mari Pak Sam, silakan dipraktekkan. Sepertinya peserta kita sedikit penasaran ini bagaimana ya. Mari Pak Sam. Monggo. Pak Sam beberapa hari memang ada gangguan yang cukup serius. Ya, makanya kalau kemarin lebih parah lagi kalau malam. Hilang lagi ya. Pak Sam. Halo Pak Sam. Aduh. Kayak Pak Sam terlempar lagi Bu. Iya, jaringan dia kasihan. Atau Bu. Oh, Bu Endang. Silakan Bu Endang. Mari Bu Endang. Bu Endang, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf, saya sudah terdengar apa belum nggih? Sudah Bu. Sudah Bu Endang. Sudah Bu, sangat jelas Bu. Iya, jadi terkait dengan Google Slide yang ingin saya tanyakan begini Bu, saya kan ingin membuat Google Slide untuk sekolah gitu ya Bu ya, cuman ketika misalnya mau mengunggah konten itu hampir semua rata-rata konten kan sudah diupload di Instagram sekolah gitu ya, jadi yang ingin saya tanyakan apa sih tips-tipsnya biar maksudnya walaupun sama-sama
media tentang sekolah, tapi mungkin bisa lebih kreatif, menarik, terus beda dengan yang sudah ada gitu. Tips-tipsnya itu bagaimana? Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Endang. Kalau tipsnya itu kan kalau di Instagram itu kan semacam uploadan seperti cerita ya kan. Nah, kalau di Google Sheet itu kan kita bisa tampilkan secara menarik hanya dalam satu satu sheet yang kita buat itu akan muncul semua. Misalnya kan kita mau membuat profil guru misalnya. Keseluruhan profil guru itu kan kita bisa tampilkan di halaman tersebut. Ya, di satu halaman misalnya profil itu. Jadi lebih luas sebenarnya. Nah, kalau di Instagram saya tahu juga saya ada juga di Instagram, tapi kan kalau misalnya dia kan bisa ketika sudah lewat beritanya, walaupun kita update setiap hari, ketika sudah lewat itu kan akan tertumpuk dengan berita-berita yang lain. Kalau di Google Sheet itu kan otomatis itu yang keluar. Ya, kalau tipsnya itu ya sekali lagi tentunya sesuai dengan kebutuhan sekolah, tentunya sesuai dengan kegiatan sekolah masing-masing. Ya, itu sih yang saya tahu dan saya lakukan selama ini. Nah, mungkin kalau dari Bapak Ibu, misalnya dari Bu Saituni juga ada bisa menambahkan. Sebenarnya Pak Samuel sudah bergabung kembali. Pak Samuel, bagaimana Pak Sam? Oke, baik. Silakan Pak Sam. Bu Endang nanti dibahas kembali ya Bu En ya. Kita masuk ke malah terlempar Bu. Oh gitu. Okay. Ya, mari Pak Sam, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf untuk ini situasi memang kurang bersahabat, cuaca sudah 3 hari jadi pasti terganggu sinyalnya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan materi. Sebelumnya saya menyapa juga pembina komunitas yang juga instruktur validator PMM Pak Deman yang tadi sudah menyampaikan pembukaan, juga Ibu Liliana dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya coba mendemokan apa yang tadi dalam bentuk materi yang sudah disajikan oleh Ibu Rispa. Saya izin untuk share screen dulu. Bapak Ibu sekalian, terkait ini Google Sites ini sebenarnya kita harus melihat tujuan kita. Apa tujuan kita untuk membuat Google Sites? Ya, pada dasarnya dia merupakan website. Jadi bisa juga untuk web sekolah, bisa juga untuk pembelajaran, bisa juga untuk kita menampilkan karya-karya siswa. Sebentar, ini lagi proses. Pribadi saya. Kelihatan ya, Bu? Sudah Pak. Kelihatan. Nah, ini kumpulan dari karya-karya siswa. Ya, dia masih loading. Ya. Jadi kita bisa membuat sites atau website dari Google Sites ini sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Nah, misalnya saya tampilkan di sini. Kita masuk ke Google, kita bisa dari Drive. Bisa dari Drive ataukah kita menggunakan aplikasi Google ini.
Ya nanti kalau Bapak Ibu klik di sini, entah dari drive itu nanti pilih yang sites ini. Sites ini nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman yang seperti Bapak Ibu lihat sekarang. Jadi semua halaman yang Bapak Ibu buat di Google Sites itu akan ditampil di sini. Nah, misalnya ini website untuk saya, yang ini bagi, ini karya siswa. Ya, kita bisa fungsikan dia. Nah di sini setelah Bapak Ibu masuk ke ini, sites ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman sites awal itu seperti ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu klik yang ini. Situs kosong ini. Bisa juga Bapak Ibu memilih menggunakan template. Pilih sesuatu. Di sini nanti dia akan otomatis buka ke tab baru. Nah, masuk ke tab baru, dia akan masuk ke situs Google. Nah, misal dari sini tadi saya sudah buka, nanti tampilan awalnya ya. Sebentar. Nah, ini contoh tadi. Mungkin Bisa tabnya sampai di atas misalnya ini dikurangi, untuk Pak. web sekolah. Share screen-nya berhenti, Pak. Share screen-nya berhenti, Web Pak. sekolah saya ini seperti ini. Pak Sam, mohon maaf. Belum Share screen, Pak. Share screen-nya Ya, berhenti. ini. Enggak dengar. Ya. Mohon maaf, Pak Sam. Share screen-nya belum tampil. Proses screen. Saya sering. Tunggu sebentar. Mungkin tabnya dikurangin di atas, Pak, supaya supaya tidak terlalu berat. Itu Pak Sam itu ngomong tapi nggak kedengaran ya. Jaringan kayaknya, Bu. Iya. Apa dihandle Bu Rispa dulu? Ya. Untuk tanya jawab. Maaf Bu Rispa, tadi saya terpental pas Bu Rispa menjelaskan. Iya. Iya Bu Endang, sebenarnya kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya di Instagram itu kan ada waktunya bisa berita kita itu tertutup ya, tertumpuk dengan berita orang lain, karena itu kan banyak yang masuk. Tapi di Google Sheet kita itu otomatis akan terbaca semua ketika kita bagikan linknya itu, dan bahkan link sheet kita juga kan bisa bagikan di Instagram. Nah, tips-tipsnya itu kan lebih ke kreativitas kita. Nah, seperti tadi kan kalau yang sempat ditampilkan sama Pak Sam itu kan karya-karya siswa pun kita bisa muat di sana. Karya siswa. Baik, terima kasih Ibu pencerahannya. Nggih, Bu. Pak Sam sepertinya terlempar lagi ya?
Iya, udah beliau terlempar. Udah, Oh, ini Pak Sam. masuk, beliau masuk. Bu. Halo Pak Sam. Masuk. Masuk. Masuk lagi ya? Dilanjut Pak Sam. Mungkin tab-tab yang tidak terlalu penting itu di tutup aja Pak Sam. Cukup yang langsung dari Google Sheet untuk mempraktekkan. Lanjut lagi Pak. Lanjut silakan. Itu hanya mengisi kekosongan saja tadi. Silakan Pak di-share. Sudah muncul. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah Pak, sudah. Oke, jadi dari di sini yang tadi sudah dipresentasikan Ibu Rispa, jadi saya coba untuk mempraktekannya. Jadi nanti di tampilan awal Bapak Ibu masuk ke sites itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk itu langkah pertama kita mulai dari tema dulu ya Bapak Ibu. Kita mulai dari tema, Bapak Ibu klik di tema. Nah, di sini bisa Bapak Ibu pakai yang ada ini, yang tadi seperti sudah disampaikan, bisa juga kita buat baru. Nah, misalnya di sini saya coba buat baru, misalnya saya klik tanda plus, buat tema, lalu misalnya kita beri nama tema saya, misalnya seperti itu. Setelah itu jika misalnya Bapak Ibu punya logo, Bapak Ibu bisa langsung tambahkan di sini gambar untuk logo. Sedangkan gambar untuk banner di sini yang nanti dia muncul di sini Bapak Ibu. Dia muncul di balik ini. Di sini. Jadi nanti dia akan seperti default. Jadi setiap kali Bapak Ibu tambahkan gambar baru, nanti dia otomatis ada. Baik, saya coba saja, saya tambahkan logo. Di sini saya pilih. Kalau upload artinya kita upload dari PC kita, dari laptop kita. Di sini saya coba upload dan pilih yang ada di Drive. Kalau memang Bapak Ibu simpan di Drive. Jadi misalnya di sini saya coba cari gambar. Saya asal pilih saja gambarnya, misalnya ya, oke, logonya misalnya ini. Itu nanti dia akan menjadi logo. Nanti munculnya di sini Bapak Ibu, menggantikan logo yang ini. Kalau Bapak Ibu masih standar dengan Google Sites, maka dia seperti ini. Setelah itu untuk gambar banner, Bapak Ibu klik ini. Saya pilih coba praktekkan untuk upload. Nah, upload ini artinya yang ada di PC kita. Saya klik upload. Di PC kita. Oke. Di sini saya coba lihat gambar. Kita cari gambar yang sesuai. Oke. Ya, misalnya saya pilih gambar ini. Contoh saja ya. Oke, setelah itu logo, banner, setelah itu berikutnya jadi kita punya warna dasar. Bapak Ibu warna custom. Setelah itu nanti Bapak Ibu pilih warna di sini sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian saya klik berikutnya.
Masih terkendala sinyal ini. Ya. Klik berikutnya. Ya. Jadi nanti Ibu klik di berikutnya sampai pada menghasilkan gambar. Menghasilkan tema sendiri. Jadi itu menjadi tema. Suatu saat kalau mau bisa dipakai lagi, ya bisa dipakai lagi. Terganggu, Bu. Ya. Memang sedang jaringannya sedang tidak bersahabat, Bu Rispa. Yeah. Atau bisa dibantu, Pak, untuk jaringan yang itu belum muncul. Kelihatan, Bu Rispa? Ya, kelihatan, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan karena sepertinya gangguan jaringan. Tidak ada perubahan di situs yang dibuat. Ibu coba karena memang di sini agak jaringannya. Oke. Ya, mungkin saya bisa bantu ya. Nanti perlu saya tambahkan. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas gangguannya. Saya bentar. Kenapa? Ya, ini untuk memulai itu klik di peluncur peluncur aplikasi, kemudian kita ke bawah, pilih site. Oke, sudah muncul seperti yang saya katakan tadi. Ini kita bisa membuat dari tanda plus atau kita bisa memilih template yang sudah ada dan itu kita bisa edit. Ini situs-situs yang saya sudah buat. Nah, kemudian kita mulai di yang baru. Nah, untuk mengganti nama situs itu bisa langsung di sini atau kita bisa tuliskan di sini. Nah, misalnya kegiatan hari ini webinar ya, webinar Google, ini contoh saja ya, Google Sheet. Ini nanti kalau ketika kita klik otomatis berubah di atas. Ya, jadi kita bisa ganti di atas atau di sini. Logo pun kita bisa tambahkan langsung di sini. Saya punya logo apa ya? Logo Ngopi Aksi enggak ya? Boleh ya. Terserah logo dari sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tadi adalah mohon maaf Bu Rispa. Ya. Muncul, Bu. Enggak muncul. Oke, bentar. Oh iya, oke. Oke, baik. Udah muncul? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Sekali lagi tadi ketika kita sudah masuk pertama tadi dengan tambah plus, kita akan diarahkan ke sini. Kemudian kita bisa mengganti nama situsnya di sini. Saya kasih contoh tadi webinar Google Sheet. Nah, atau kita tulis di sini otomatis nanti dia akan terganti di atas. Nah, sekarang kita ganti judul ya. Judul misalnya kita langsung saja Google Sheet. Ya, Google Sheet. Itu contoh ya. Contoh saja. Nah, ini baru judul pertama. Nah, kemudian kita ubah gambar. Kita pingin gambarnya lebih menarik. Kita ubah gambar. Itu bisa kita upload atau kita bisa pilih gambar. Ya, kita gambar. Ataukah nanti ke tema juga bisa. Ya, ubah gambar bisa. Atau kemudian jenis headernya. Nah, ini bisa bentuk sampul. Modelnya seperti itu. Kalau spanduk besar, lebih besar kalau spanduk seperti ini. Atau kita tampilkan hanya judul saja. Ya,
Ini kalau misalnya hanya judul saja seperti ini. Ya, itu semua bisa terserah ke kita, ya, terserah menurut selera kita saja. Nah, sekarang kita coba ganti tema. Nah, tema tadi seperti yang saya katakan ini bisa dibuat dari Google, bisa upload, kemudian kita bisa pilih warna. Kita mau pilih yang warna mana, ini ada pilihan lagi terserah kita. Kemudian gaya fontnya. Saya pingin ganti gaya fontnya ini. Seperti atasnya pingin yang klasik Nah, ini dia modelnya seperti ini. Atau saya pingin yang tebal, yang berat. Nah, dia modelnya seperti ini. Ya. Kemudian memilih juga di bawah bisa vision. Nah, benangnya seperti ini, bisa rata. Tampilannya seperti ini, bisa impresi. Nah, tampilannya seperti itu. Bisa Aristoteles juga bisa. Ya, bisa seperti itu. Nah, atau saya pingin cari gambar dari Google. Nah, sepertinya akan pingin yang lebih cantik, misalnya gitu ya. Nah, ini seperti tadi tema webinar misalnya, tema webinar. Ya, contoh ya, kita kasih nama. Kita enggak kasih nama juga sebenarnya bisa. Ya, ini tadi yang dicontohkan Pak Sami itu bisa kita tambahkan logo. Ya, logo. Nah, misalnya kita bisa upload atau kita bisa pilih. Karena saya pakai sebenarnya kalau di laptop saya yang satu itu logo itu udah banyak. Nah, tapi di sini kita juga bisa untuk memudahkan misalnya di laptop kita belum ada, kita bisa pilih dari Google ya. Google Gambar. Nah, misalnya kita tulis saja di sana logo Kemendikbud. Nah, logo Kemendikbud PNG misalnya. Nah, ini otomatis sudah ada di sini, logo-logo ada di sini yang bisa kita pilih dengan sangat mudah. Nah, mau yang mana ini terserah. Nah, kita pilih salah satunya saja. Ya, kita sisipkan. Oke, logonya sudah ada. Sekarang kita tambahkan gambar. Ya, kita pilih lagi, bisa dari Google, memudahkan kita kalau misalnya di laptop kita memang belum ada, kita bisa ini dari Drive bisa. Kemudian dari Google Gambar juga bisa. Kita mau tulis kartun misalnya ya, kartun. Nah, terserah, kartun lucu bisa atau pemandangan juga bisa. Nah, kepingin supaya anak-anak seperti Bu Fitriani tadi, kepingin tampilannya yang lebih menarik. Nah, ini kan gambar-gambar kartun yang membuat anak-anak bisa menarik ya. Saya mau pilih yang ini. Ini kan ada di time zone bahasanya ya, yang seperti ini yang dipukul-pukul. Wah, ini anak-anak menarik, kita tinggal klik sisipkan. Nah, ya. Sisipkan kalau mau membuat yang lebih menarik. Bentar, nanti dia akan muncul di sini. Setelah muncul, kita tinggal klik berikutnya. Nah, mau pilihan warna seperti apa? Terserah. Mau seperti ini juga boleh. Berikutnya. Nah, langsung buat tema. Kita tunggu sebentar. Nah, ini otomatis sudah jadi. Ya, sudah jadi temanya. Nah, ini juga nama situsnya sudah ada, sudah muncul di atas, dan itu nanti akan tersimpan secara otomatis di drive kita. Nah, dan kita bisa bagikan. Nah, selanjutnya kita mau tambahkan halaman. Ya, tambahkan halaman, tinggal klik di tab halaman, kemudian klik tambahkan. Ya, bagian menu baru, sematkan penuh, link baru atau halaman baru. Nah, kita mau kan tambahkan halaman. Nah, oke. Nama halamannya misalnya apa? Profil. Profil misalnya ya. Profil. Nah, sudah ada. Nah, ini otomatis muncul di atas. Jadi home-nya sudah di sini, halaman muka. Ketika kita tambahkan lagi, tambahkan halaman lagi, misalnya gamenya. Nah, gamenya misalnya kita ingin ada game di situ, misalnya ya seperti itu. Apa saja yang kita ingin tampilkan. Nah, di setiap halaman ini kita bisa mengubah gambarnya. Kita ubah gambar supaya tidak sama di halaman muka, halaman profil, dan halaman game itu berbeda. Kita ganti saja, ya. Kita di profil kita ganti gambarnya. Ya, supaya tidak sama, bisa upload, bisa juga pilih gambar. Misalnya ya, saya pilih dari sini
Adakah gambar menarik? Karena nih laptopnya apa ya? Saya pilih dari Google saja ya. Nah, saya pilih dari Google aja. Misalnya pilih gambar. Saya pingin di sini ada disediakan galerinya, URL telusuri. Kalau telusuri kita bisa cari dari Google album Anda, Google Drive, atau kita pilih dari sini ya, galerinya Google yang disediakan ini. Ya, kita pilih yang mana misalnya, karena itu profilnya kita pilih sesuai dengan selera masing-masing. Nah, udah otomatis ya di profil berubah. Kemudian gamenya juga kita ganti gambar saja. Ya, pilih gambar. Nah, sekali lagi ini misalnya gamenya di sini terserah. Ya, terserah Bapak Ibu sesuai dengan selera masing-masing. Nah, jelas setiap halaman tuh sudah berbeda. Halaman muka ini, profilnya ini, kemudian gamenya ini, misalnya ya, seperti itu. Nah, ini kan kita tinggal klik-klik ini. Nah, kemudian misalnya di halaman muka, kita mau sisipkan lagi, ya, sisipkan beberapa hal. Nah, misalnya kotak teks. Saya mau sisipkan kotak teks. Di sini, selamat datang di situs kami. Misalnya gitu ya. Nah, selamat datang di situs kami. Udah selesai. Kita mau taruh di mana? Nah, kita taruh di sini. Bisa dekat di sini. Dia otomatis ada di sini. Ya, dia otomatis ada di sini. Kita buat di tengah. Boleh ganti huruf. Ya. Ganti huruf. Letaknya juga bisa kita taruh di tengah. Nah, itu otomatis di sini ya. Kalau misalnya sambutan itu kita mau buat menarik. Nah, kita pun nambahkan gambar juga bisa. Ya. Di profil juga seperti itu. Kita mau buat seperti apa? Terserah ya. Di profilnya juga seperti itu. Kita mau tambahkan teks apa. Kemudian gamenya juga terserah. Atau ke halaman berikutnya lagi. Berapa banyak halaman kita bisa buat di sini. Tergantung pada selera kita atau keinginan kita atau kebutuhan kita. Ya, di satuan masing-masing. Nah, kemudian misalnya di profil ini kita mau masukkan gambar. Pingin di profil ini saya masukkan foto saya. Itu bisa. Ya, foto. Kita sematkan link juga bisa. Kita sematkan drive. Nah, bisa. Nah, sekarang ini misalnya saya ingin mengisi ini di profilnya. Saya ingin tampilkan misalnya ini nama-nama guru di sekolah kita. Kita bisa tambahkan dengan seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita klik gambarnya ini untuk masukkan gambar. Ya, kemudian ini adalah keterangannya. Kita mau nambahkan lagi juga berapa banyak guru atau berapa banyak yang kita mau masukkan di sini itu semua bisa. Tinggal edit test. Misalnya Ibu Fitriani misalnya ya. Nah, Fitriani. Nah, Ibu Fitriani saya masukkan di sini. Dijelaskan di sini siapa dia. Ya kan? Guru mata pelajaran apa, kemudian keahliannya apa, alamatnya di mana, kita bisa isi ini. Yang di sini kita isi fotonya. Ya, fotonya profil guru. Ya. Nah, itu untuk profil atau profil siswa juga bisa. Nah, kemudian halaman selanjutnya juga kita bisa atur seperti itu. Nah, misalnya kalau di sini game, kita mau masukkan link, misalnya kita buat game di mana saja di learning apps, wall, kemudian di quizzes juga kita bisa masukkan. Nah, nanti untuk lebih kreatifnya nanti kita bisa menyediakan tombol, ya. Nah, itu mungkin akan dibahas di waktu yang akan datang, ya. Kita bisa masukkan tombol, misalnya ada apa di situ, kemudian kita sematkan linknya, dan itu akan terlihat lebih menarik. Nah, baik ya. Sekarang selanjutnya adalah kita sudah selesai kita buat ya, sudah selesai kita buat. Sekarang kita publikasikan. Nah, sekali lagi publikasikan. Nah, contoh ini saya kasih nama webinar saya ya. Webinar saya ini otomatis linknya sudah ada di sini. Kemudian kita publikasikan. Ya, kita publikasikan. Nah, sekali lagi adalah
ketika kita publikasikan usahakan dikelola dulu, ya, dikelola dulu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menambahkan orang sebagai pengelola. Ini ada pemilik, ada pengelola. Ya, siapa saja yang kita inginkan untuk jadi pengelola di sini kita bisa tambahkan di sini dengan catatan adalah yang kita tambahkan adalah alamat emailnya. Nah, kemudian di akses umumnya, draftnya kita harus rubah ini ke siapa saja yang punya link. Ya. Kemudian di sini pastikan ini publik ya. Di sini publik ya, sudah terlihat publik. Nah, ini ya sampai dibatasi. Otomatis publik, sudah publik, kemudian selesai dan setelah itu kita publikasikan. Ya. Kita publikasikan. Ini otomatis bisa dibaca oleh siapa saja. Sekarang untuk kita membagikan ini, kita tinggal klik link ya, salin linknya, bagikan. Saya contoh, saya bagikan di chat ini ya. Ini kan hanya contoh ya. Nah, contoh saja belum. Nah, ini bisa dibuka. Ya. Jadi dengan demikian dalam waktu singkat kita bisa membuat situs yang sangat menarik. Sewaktu-waktu juga kita mau mengubah itu bisa. Ya, kita mau menambahkan ada hal-hal yang ingin kita tambahkan itu bisa. Ya. Kapan saja dan setiap kali ada perubahan kita harus publikasikan lagi. Ada yang kita tambahkan, publikasikan supaya bisa dibaca oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain bisa tahu tentang sekolah kita, orang lain tahu tentang kegiatan kita, orang lain tahu tentang apa yang kita lakukan. Nah, tahu kreasi-kreasi apa yang kita miliki. Nah, berbagi dan berkolaborasi dengan siapa saja di mana saja akan membuat kita bisa semakin terbang jauh ya, semakin banyak teman, semakin banyak orang yang mengenal kita. Walaupun sekolah kita mungkin di pelosok ya, dengan mempublikasikannya lewat Google Site, maka sekolah kita juga akan terkenal ya. Itu sedikit materi bagaimana membuat Google Site. Nah, untuk yang akan datang itu kita akan membahas lagi untuk lebih kreasinya lagi. Pak Sam ini adalah Google Certified Trainer dari tahun lalu, sudah pasti bahwa jam terbangnya lebih banyak dan kreasinya lebih banyak. Nanti akan dibagikan lagi Bu Saituni juga dan teman-teman yang lain yang ada di sini jika sekiranya berkenan ada waktu-waktu tertentu untuk tetap bisa menjadi narasumber di komunitas ini. Baik, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Saituni. Sangat menarik sekali, Bu. Walaupun dengan segala kendala kondisi yang tidak memungkinkan, dengan perjuangan yang sangat luar biasa ya Bu untuk memberikan yang terbaik pada semua peserta. Mungkin Pak Samuel ingin menambahkan, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi mungkin apa ya, saya tambahkan apa. Tadi mungkin secara umum sudah disampaikan. Saya coba share screen lagi, semoga lebih baik lah jaringannya. Amin. Ya. Oke, kurang lebih begini ya, tadi awal misalnya ini yang di bagian ini tadi sudah ditambahkan oleh Ibu Prispa. Jadi saya tambahkan sedikit beberapa hal. Misalnya di sini contoh saja ini adalah web pembelajaran ekonomi. Contoh saja misalnya seperti tadi. Ini sedikit. Nah, di sini kita ganti gambarnya. Saya coba ini. Kita coba ganti gambarnya misalnya. Ya, saya coba saja. Misalnya seperti ini. Di sini Bapak Ibu kita ganti. Misalnya ini dirubah jadi misalnya pembelajaran ekonomi. Yang ingin saya tambahkan di sini
adalah terkait ini menu-menunya. Ya, karena kita ini website pembelajaran, tujuannya kita ke siswa, sehingga diusahakan menunya jangan terlalu banyak gitu. Menunya tidak terlalu banyak, menyesuaikan dengan materi kita. Misalnya saya mengajar di ekonomi kelas 1, 2, 3 misalnya. Di sini saya mau tambahkan di bagian bawah ini, saya tambahkan beberapa hal. Saya mulai yang pertama, kotak teks seperti yang tadi sudah Ibu ini, selamat datang di web ekonomi. Nah, itu ini saya geser ke tengah. Nah, misalnya karena saya mengajar 3 kelas, jadi menu yang ada juga saya sampaikan cuma 3, sehingga tidak terlalu banyak. Kalau Bapak Ibu ya di website yang beberapa itu saya perhatikan itu menyulitkan siswa, karena menu materinya sendiri, menu latihan soalnya tersendiri, itu kurang efektif. Dan misalnya di sini ada 3 kelas, saya gunakan ini. Nah, Bapak Ibu mau gunakan ini, Bapak Ibu klik saja. Jalan, Pak Sam. Nah, nanti ada tambahkan di sini. Di sini Bapak Ibu mau pakai gambar bisa. Di sini ada ya, bisa masih ya? Ya, ya. Ya, Pak. Ya, sudah. Ya, Pak. Ya. Masih kelihatan ya, Bu Zaitun? Masih, okay. Pak. Nah, di sini ada Ibu kalau tambahkan gambar juga bisa ya sih. Kalau Ibu tambahkan gambar. Halo? Ya. Ya, Pak, lanjut, Pak. Lanjut. Masih lancar, Pak Sam. Masih kelihatan, Bu. Apa saya bantu? Masih. Ya, masih, lanjut. Lanjut. Pak. Ya, oke. Yang ini, jadi untuk gambar nanti saya jaringan ini, jadi saya tidak demo. Misalnya seperti ini. Okay. Sekarang nanti kita mau arahkan bahwa siswa dia mengklik di sini, masuk ke halaman kelas 10. Maka Bapak Ibu klik di halaman, lalu Bapak Ibu klik di sini. Nah, tadi Ibu Risma sudah demo juga, Bapak Ibu klik di sini. Nanti dia muncul seperti ini. Setelah itu di sini misalnya kita tulis lagi ekonomi kelas 10. Itu Bapak Ibu klik selesai. Akan masuk ke halaman baru. Nah, jadi nantinya kita sudah punya 2 halaman. Halaman muka, nah itu yang berisi ini, menu-menu ini. Sedangkan di halaman kedua ekonomi kelas 10. Nah, sekarang kita ingin ketika siswa mengklik di sini, dia akan masuk ke halaman kedua ini. Maka kita kembali ke halaman muka. Bapak Ibu kembali ke halaman muka. Nah, di sini Bapak Ibu klik di pada nama, dia akan muncul di sini link. Setelah itu Bapak Ibu klik sisipkan link. Nah, di sini Bapak Ibu dia akan muncul seperti ini. Bapak Ibu klik ekonomi kelas 10. Nanti dia akan muncul seperti ini, lalu Bapak Ibu terapkan. Jadi ulangi saja dulu supaya tulisannya jangan double. Setelah itu Bapak Ibu klik link, lalu masukkan ini. Ekonomi kelas 10. Lalu Bapak Ibu terapkan. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Setelah itu untuk ekonomi kelas 11.
Nanti siswa klik di sini akan ke halaman 11. Bapak Ibu tambahkan lagi halaman baru. Di sini juga Bapak Ibu beri nama ekonomi kreatif. Setelah itu Bapak Ibu klik selesai. Nanti akan sudah muncul di sini. Kelas 10, Bapak Ibu mau ini, Bapak Ibu naik ke atas. Nah, kelas 10-nya di sini, kelas 11-nya di sini. Seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi nanti selanjutnya kita kembali ke halaman ini. Oh, hilang ya. Kita klik di sini, saya demo lagi. Seperti itu dulu pada saya. Jadi bagaimana kita mengarahkan halaman yang itu sudah kita buat di Belanda, dan ketika diklik siswa dia akan berpindah ke halaman berikutnya. Dia akan berpindah ke halaman berikutnya. Nah ini Pak, ada pertanyaan nih Pak. Bisakah menyisipkan foto yang berjalan, bergerak gitu Pak? Oke. Oh ya, bisa Bu. Iya. Gambar GIF bisa. Ya, gambar GIF bisa. Kalau mungkin yang maksudnya dia itu gambar bergerak yang seperti ini ya Bu, carousel gambar. Jadi gambarnya bergeser-geser gitu. Betul Pak. Nah, itu bisa. Misalnya saya kasih contoh. Boleh diperhatikan Pak? Misalnya. Seperti ini ya. Jadi gambarnya bergeser sendiri gitu ya. Betul Pak. Mungkin maksudnya seperti ini Bu. Ya, monggo dipraktekkan Pak. Oke. Mana tadi yang ini? Jadi ini di carousel gambar Bu, kalau itu di sini. Jadi diklik di carousel gambar, nanti kita kelihatan. Jadi untuk seperti yang tadi itu kita bisa gunakan ini carousel gambar ini. Kita bisa gunakannya ini. Jadi Bapak Ibu klik di sini, nanti dipinta untuk memilih beberapa gambar. Nah, misalnya 2 gambar, saya klik di sini. Seperti tadi, upload gambar artinya dari PC, dari laptop, kalau pilih gambar yang ada di Drive. Jadi saya pilih upload saja. Misalnya saya pilih gambar ini. Misalnya seperti itu. Nanti dia akan muncul di sini. Tinggal kita klik pada gambar, lalu kita bisa mengubah ukurannya. Ya, bisa rubah ukurannya di sini. Oke, nanti di sini ada pengaturannya. Bapak Ibu klik di sini. Di sini kita mau tambahkan gambar lagi, maka kita klik tanda plus ini. Tapi minimalnya 2 gambar. Oke. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu klik yang pengaturan yang ini, nanti ada muncul. Tampilkan titik, ya titik seperti ini. Tampilkan caption, seandainya kita punya caption, dan kita klik ini untuk dia mulai, transisinya mulainya otomatis. Nah, ini kecepatannya menengah, sangat lambat, dan cepat. Tinggal kita rubah sesuai kebutuhan, lalu kita perbarui. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita klik di pratinjau ini. Oke. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk pratinjau, ini untuk tampilan tablet. Kita bisa lihat ini untuk tampilan HP. Seperti itu.
Jadi mungkin itu satu hal lagi yang saya tidak sempat demo itu, ini yang punya saya ini, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat website untuk pembelajaran, alangkah baiknya menunya tidak terlalu banyak, tidak perlu terlalu banyak. Ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini website untuk pembelajaran saya kurang lebih seperti ini. Jadi menunya tidak terlalu banyak sehingga tidak membingungkan siswa kita. Jadi di sini hanya terbatas pada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini yang tidak sempat saya demo karena memang kondisi jaringannya. Setelah itu, Bapak Ibu di sini ada beberapa pilihan. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, di sini halamannya ada, tetapi dia tidak muncul di sini. Nah, itu tuh Bapak Ibu bisa klik 3 titik ini, lalu di mana ini? Tampilkan di navigasi. Maka dia akan muncul. Nah, menurut saya kalau semakin banyak menunya, nah itu nanti siswanya kesulitan mencari, apalagi kalau dia menggunakan Android. Jadi saya lebih memilih saya sembunyikan dari navigasi. Sehingga untuk masuk ke pelajaran, misalnya siswa kelas 10 ya, dia cukup klik di menu kelas 10, lalu nanti materinya ada di bawah. Materinya ada di sini. Ini halaman untuk pendapatan nasional ini, ketika kita klik dia masuk ke pendapatan nasional, itu nanti dan tidak terpisah-pisah. Karena saya amati ada beberapa teman saya yang membuat itu, mereka memisahkan materi sendiri. Menurut saya kesulitan. Jadi kita menyiapkan satu link yang berputar pusat. Jadi siswa klik di situ, misalnya dia klik di pendapatan nasional, maka materi semuanya ada di bagian itu, ada di bagian pendapatan nasional itu. Sabar sebentar. Jadi maksudnya dari saya itu seperti itu. Jadi nanti ke depannya ketika Bapak Ibu macam itu dicari Bapak-nya. Jadi sekali Bapak Ibu menambah halaman yang ini, Bapak Ibu menambah halaman di sini, maka di sini navigasinya akan muncul paling banyak. Memang ada beberapa yang menggunakan sub halaman. Jadi misalnya ekonomi kelas 10 ini, kita misalnya satunya kelangkaan. Selesai. Ini lalu kelangkaan ini kita masukkan ke tarif dalam. Jadi yang menjadi subhalaman kelas 10. Misalnya ini, misalnya A, ya. Ada yang seperti ini, bisa juga. Tetapi kalau menurut saya terlalu banyak. Jadi alangkah baiknya kita fokus pada judul materinya, begitu klik siswa langsung ke materi. Kalau ada tambahan saya persilahkan dari Bu Rispa atau teman-teman. Gini Pak, di di set itu halaman muka. Bagaimana cara mengubah nama halaman muka menjadi home? Sabar ya. Ya.
Bisa dirubah jadi home atau beranda bisa. Betul. Dari mana Pak? Di mana menu tersebut? Menu untuk mengubah Bisa. nama tersebut gitu. Ini kelihatan ya. Ini kan tetap dari halaman. Ini diklik. Masih terlihat ya. Ini diklik lalu properti. Itu kan bisa diganti. Iya. Diganti jadi beranda. Monggo Bu Sriani. Mungkin saya lanjut yang tadi masih. Bu Sriani. Jadi seperti ini Bapak Ibu Mas. Maaf Bu, kebetulan Sebentar. ngantuk. Jadi maksud saya tadi itu seperti ini. Jadi materinya di sini. Oh, lanjut. Silakan. Ya Pak Sam. Ada pertanyaan dari Ibu Sriani. Bunda Sriani, silakan Bun. Oke, silakan. Kena pencet katanya. Oh, Bu Saituni itu ada di chat itu. Ada yang bertanya tadi kan, maaf Bu, apakah pembuatan Google Sheet ini hanya bisa dilakukan di laptop, tidak bisakah di HP Android? Ya. Oke. Untuk fitur-fitur Google Sheet itu sangat-sangat ramah dengan perangkat yang kita miliki, ya, sangat ramah dengan perangkat. Itulah kelebihan dari Google. Ya, kalau misalnya yang lain masih tidak bisa dilakukan di Android atau perangkat kita, kalau untuk fitur-fitur Google itu bisa kita lakukan. Kita bisa ngedit lewat HP dengan catatan bahwa kita punya aplikasinya. Ya, seperti yang lain kayak Google Doc, Google Drive, kalau Drive-nya otomatis ada ya, ada, itu bisa diedit atau bisa dibuat dengan menggunakan perangkat Android, iPhone ataukah tablet, ya. Ya, untuk silakan. Ini Bu. Okay. Ya, ini waktu saya isi di Revo Edu Webinar juga ada yang tanya kurang lebih seperti yang ditanyakan ini. Ya, memang kalau untuk Google Sites bisa sekali, Bu. Tapi kalau di tempat saya kan rata-rata siswanya kan perangkatnya kan tidak terlalu masih standar ya Samsungnya. Jadi dia bisa untuk Google Sites di Android sangat bisa, tapi tidak terlalu maksimal. Kan layarnya kecil gitu maksudnya. Layar kita kan kecil jadi harus geser ke sana kemari ya gitu. Jadi dia kesulitan. Tapi kalau dengan tablet itu itu lebih sangat bisa. Mungkin begitu. Onje Bu Saituni, Bunda Rispa itu dari Bapak atau Ibu ya, Martini Warto Bu, yang atas itu Bu, di chat Bu. Ya, saya bacakan. Izin bertanya Ibu, apakah nanti ini bisa menjadi pengganti blok pembelajaran atau dibuat sebagai blok pembelajaran yang tidak hanya satu materi saja, tapi berbagai materi dengan nama satu Google Sheet saja? Monggo Pak, Bu. Baik, ini kalau pendapat pribadi ya, kalau dari saya, karena saya juga ada di materi TIK saya itu, saya siswa membuat blog juga. Jadi untuk ini soal fungsinya memang kurang lebih sama. Baik di blog maupun Google Sites kita bisa menampilkan semua isi materi ataupun latihan, tetap kita bisa muat baik di sites maupun Google Sites maupun di blog, itu bisa sekali. Kalau saya untuk perbedaan keduanya itu lebih kepada alamatnya, ya, alamat situsnya. Misalnya Bapak Ibu coba kalau perhatikan, kalau misalnya ini kalau kita salin link situsnya panjang ya. Kalau di blog kan dia agak sedikit ini, misalnya punya saya misalnya samuel.blogspot.com gitu, lebih pendek gitu kan. Tapi kalau yang ini dihafalnya agak sulit nih, panjang, linknya panjang gitu. Saya lebih kepada lihat pada
Perbedaannya link saja, Bu. Link di blog dan Google Sites itu mungkin di blog sedikit lebih fleksibel dibandingkan dengan di Google Sites. Itu dalam pemahaman saya. Tapi soal fungsi, keduanya punya fungsi yang memang sama. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, ditambah lagi satu lagi dengan fitur kolaborasi ya. Jadi satu sites ini saya bisa tambahkan misalnya Ibu Rispa untuk bekerja juga di sini. Nah, itu bisa. Saya bisa tambahkan siapa untuk bisa mengedit, misalnya Ibu Rispa ya. Ibu Rispa, lalu saya jadikan dia editor. Maka dia juga bisa bekerja di sini. Kalau di blog mungkin kurang lebih kepada kontributor saja. Kontributor artinya menulis. Mungkin begitu. Oke, saya kembalikan. Ini Bu Saituni. Halo. Ya Pak. Bagaimana Ini Pak? saya lanjut sedikit yang tadi ya. Jadi maksud saya Monggo, seperti ini. silakan. Ketika Ibu membuat Google Sites, itu sebaiknya kurang lebih seperti ini. Bukan mirip, tapi seperti ini. Jadi di video, setelah itu materinya, Google Form-nya, itu semua pada satu halaman. Jangan dipisah. Ya, karena saya lihat ada beberapa sites itu, dia pisah. Materinya di sini, latihan soalnya di sini. Nah, jadi nanti siswanya dan seperti itu. Jadi apapun ini bila perlu dia jadi satu, baik materi maupun latihan soal seperti ini videonya. Nah, setelah itu ini materinya, lanjut pada uji pemahaman atau Google Form-nya. Itu seperti ini di sini. Dijadikan satu. Jangan dipisah. Karena ada beberapa yang saya lihat itu, beberapa teman-teman saya itu mereka pisahkan. Ini latihan, materinya di sini, videonya di sini, nanti ada menu lagi latihannya. Jadi kita mengarahkan siswanya jadinya sulit. Seperti itu. Ini atau Ibu Rispa mungkin ditambahkan. Baik, nah, silakan Bu Saituni sebagai moderator karena memang juga waktu yang terbatas. Mbak Bu. Bu Rispa. Monggo Bu. Nggih Bu. Yang tadi Bu, kalau di HP itu kalau di HP bisa Bu, ya di Google itu ditulis set Google, lalu ada di titik 3 kanan, itu nanti milih desktop, saya desktop gitu. Kadang ada anak yang tidak punya laptop, itu kasihan. Jadi ada anak yang coba pakai HP itu bisa kok. Tapi ditulis saya desktop gitu ya Pak ya, desktop gitu loh Pak ya. Ya. Tapi kalau boleh usul Bu Sriani, kalau boleh usul untuk anak-anak coba nanti Ibu dengan blog aja Bu, itu lebih sederhana dan tampilannya memang tampilan apa Bu? Tampilan ini Android. Iya. Ya. Android. Itu pernah saya bertanya. Kalau Android mudah kayak blog ya untuk anak ya. Ya, itu pernah di sekolah saya pakai, saya juga pakai seperti itu. Jadi di materi saya kalau saya blog itu Bu, saya ke anak-anak belum pernah Pak. Lebih mudah kayaknya, lebih mudah sih. Ya. Terima kasih. Nanti dijawab. Ada satu lagi Pak, Bu. Nggih. Setelah ini ditutup, Ibu Fitriani. Monggo silakan Bu. Silakan Bu Fit. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya ya pada Pak Samuel yang luar biasa keren penjelasannya. Saya kan ini mengajar kelas 10 SMK. Kelas 10 SMK salah satunya adalah keahliannya di keahlian rekayasa perangkat lunak, di mana mereka kan lebih
pembelajarannya lebih fokus ke web ya, membuat web dan sebagainya. Nah, saya kan mengajarnya itu project IPAS. Nah, saya bagaimana peran saya sebagai guru project IPAS mengkolaborasikan web Google Site ini dijadikan sarana pembelajaran bagi anak-anak kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak melalui web ini dengan harapan mereka sendiri yang menjadi kreator konten-konten apa yang menjadikan mereka kemampuan mereka desain sosial itu dicurahkan di web tersebut. Nah, itu gimana caranya interaktifnya, kolaboratifnya. Satu kelas ada 36 siswa. Itu. Terima kasih, Pak. Ya. Monggo, Pak. Baik. Ini cuma usul aja ya Bu ya. Kalau dari saya, ya kalau memang Ibu rencana dengan Google Slides itu mungkin Ibu bisa meminta siswa untuk berkolaborasi di satu Google Slides saja. Ya. Kenapa? Ya, ini. Jadi nanti di halaman itu ditambahkan sesuai nama. Iya, iya. Pernah hampir saya buat, tapi tidak terlaksana karena di konsepnya Google itu Slides seperti Android kalau ya. beasiswa saya agak Ya. Jadi ini pemikiran saya pernah itu hampir sempat coba seperti itu. Iya. Sebentar, saya coba. Tunggu. Dari masih ini. Itu nanti masih di pembelajaran ekonomi ini. Di website-nya nanti itu Ibu tambahkan sesuai dengan nama siswa. Iya, maksudnya ini contohnya. Maksudnya di sini. Oh iya. Ini yang dihalangi, misalnya saya mau, ini saya hapus saja ya. Saya mau, misalnya siswa saya ini apa? Berkolaborasi di sini. Jadi saya tambahkan satu persatu, misalnya ini Andi. Nah, itu yang kedua, misalnya Ceritanya Pak sampai terus lagi hilang lagi. Ya, terpental kayaknya ya. Padahal asik ya sebenarnya. Terpental lagi. Bisa dibantu Bu Rispa? Sebentar, saya ada tamu. Bu, saya itu nih dilanjutkan dulu, saya ada tamu. Sebentar. Oh ya. Oh ini Pak Sam. Monggo Pak Sam, dilanjut Pak. Oh ya, maaf. Monggo Pak. Mana saya coba share ya. Ini yang punya saya. Aduh, salah klik. Ini yang pernah saya buat. Ini baru ini seperti ini. Yang pernah punya saya buat seperti ini. Jadi ini setiap siswa ini ada halamannya masing-masing. Ada halamannya masing-masing. Hanya di sini baru tahap awal. Jadi di sini saya minta siswanya nanti dia memasukkan karyanya di masing-masing halamannya itu. Dengan cara nanti bagaimana mereka bisa bergabung, ya kita tambahkan mereka di sini. Iya. Kita tambahkan mereka, lalu kita sampaikan. Jadi di situ kan ada nilai tanggung jawabnya juga. Iya, betul. Ya, jadi nanti siswanya kita itu bilang kerennya di situ ya. nanti
isi kerja sesuai dengan ini ya, halaman mindset-nya masing-masing. Iya ya. Oh ya. Jadi supaya dia tampilan tampilan nama siswanya ini tidak terlalu banyak di halaman beranda ini ibu buat memang seperti itu ya. Jadi nanti ini langsung linknya, ini ibu klik ini lalu link. Nah, linknya nanti diarahkan ke halaman anak-anak gitu. Saya ini saya klik link lalu misalnya dicari sesuai dengan nama gitu. Jadi nanti tampilannya dia tidak kan kalau misalnya kita tambah halaman, dia punya menu di atas itu kan semakin banyak di navigasinya itu. Ya. Jadi kalau ibu ke 36 kan pasti muncul Ya, semua. ya. Oke. Sehingga salah satu ya supaya jangan muncul dia kita sembunyikan sehingga mereka hanya mengklik link sesuai dengan namanya. Lalu mereka boleh lebih karena itu memang bagusnya di blog. Oh ya. Oke. Oke, makasih Pak. Lanjut Bu Zaid. Bagaimana? Makasih. Bu Zaid. Oke. Bu Zaid? Bu Zaid. Nah, karena sudah waktu yang tidak memungkinkan Bapak Ibu sudah ya kami tutup acara ini. Semoga bermanfaat dan apabila Bapak Ibu masih punya pertanyaan, monggo bergabung di WhatsApp atau di komunitas kami Ngopi Aksi yang sudah terdaftar di PMM. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu narasumber. Mungkin hal ini kecil buat Bapak Ibu tapi besar buat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi